Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencatat kas kecil. Nah, untuk pencatatan kas kecil itu ada dua cara atau dua metode atau dua sistem. Yang pertama itu ada metode dana tetap atau Impress Fund System, dan yang kedua itu ada metode dana tidak tetap atau Fluctuation Fund System. Nah, untuk metode dana tetap ini metode di mana kas kecil jumlahnya selalu tetap. Nah, karakteristik dari metode ini yaitu bahwa pemegang kas kecil atau petty cash tidak langsung mencatat pengeluaran, namun mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk metode dana tetap, ketika terjadi pengeluaran, itu belum dibuatkan jurnal atau belum diinput jurnalnya. Tetapi bukti-buktinya dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, nanti pada saat pengisian kembali dana kas kecil, baru dibuatkan jurnalnya. Itu metode dana tetap. Kemudian untuk metode dana tidak tetap atau Fluctuation Fund System, ini bahwa saldo kas kecil atau petty cash itu selalu berubah-ubah atau tidak sama. Nah, bisa berkurang atau lebih dari sebelumnya. Nah, pencatatan kas kecil atau petty cash untuk metode dana tidak tetap itu harus dibuat jurnalnya. Atau langsung di jurnal. Nah, jadi perbedaannya di sini untuk metode dana tetap dan metode dana tidak tetap itu cuma terletak di pengisian kembali kas kecil dan pada saat terjadinya transaksi. Nah, kalau metode dana tetap, ketika terjadi transaksi itu belum dicatat jurnalnya, dan kalau metode dana tidak tetap itu ketika terjadi transaksi itu langsung dicatat atau langsung dibuatkan jurnalnya seperti apa. Nah, itu perbedaannya. Kita ke contoh soal. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Nah, ini sudah ada dua tabel, yaitu jurnal kas kecil, sama-sama jurnal kas kecil. Yang satunya menggunakan metode dana tetap, dan yang satunya lagi menggunakan metode dana tidak tetap. Nah, ini soal transaksinya. Nah, ini PT 12 AK mengalokasikan kas kecil pada bulan Februari 2021 dengan rincian sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Februari 2021 yaitu pembentukan kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini jurnalnya untuk metode dana tetap tanggal 1. Ini jurnalnya kalau menggunakan kalau pembentukan kas kecil, jurnalnya antara metode dana tetap dengan metode dana tidak tetap itu sama. Jurnalnya adalah kas kecil pada kas. Nah, kas kecilnya bertambah dan kas kita atau kas yang ada di bank itu berkurang. Referensi diisi dengan kode akun. Ini kode akun untuk kas ini 1101. Kemudian untuk kas kecil 1102.
debit kredit diisi sesuai dengan jumlah yang ada di transaksi, yaitu 2 juta. Nah, ini kosong, kita kasih tanda kredit. Juta. Nah, jurnalnya untuk pembentukan kas kecil antara metode dana tetap dengan metode dana tidak tetap itu sama. Nah, untuk metode dana tidak tetap juga sama. Nomor 1, jurnalnya seperti ini. Kas kecil pada kas. Referensinya juga sama. Nilainya juga sama. Nah, ini tanggal 1 selesai. Lanjut ke tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 3 transaksinya yaitu kita membayar listrik sebesar Rp100.000. Nah, bagaimana cara mencatatnya di kas kecil? Nah, kita lihat tadi di metode dana tetap, ketika terjadi transaksi kas kecil atau pengeluaran kas kecil itu belum di jurnal atau belum dibuatkan jurnalnya, tetapi buktinya disimpan dulu oleh yang memegang kas kecil. Bukti-bukti membayar listriknya disimpan terlebih dahulu. Jadi untuk metode dana tetap itu belum di jurnal ketika terjadi transaksi atau tidak di jurnal. Nah, untuk tanggal 3 tidak di jurnal. Kemudian untuk metode dana tidak tetap, nah ini ketika terjadi transaksi, kalau metode dana tidak tetap itu langsung dibuatkan jurnalnya seperti apa. Tanggal 3, membayar listrik senilai Rp100.000, berarti jurnalnya itu beban listrik. Nah, ini kita anggap dari tanggal 3 sampai tanggal 19 ini, ya kita anggap dari tanggal 3 sampai tanggal 19 ini semuanya menggunakan dana kas kecil. Beban listrik pada kas kecil. Beban listrik kita buatkan saja kodenya 5101. Kemudian untuk kas kecil 1102. Nah, di sini nilainya sesuai dengan jumlah yang ada di soal, yaitu Rp100.000. Nah, kita lanjutkan ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 15. Tanggal 15 yaitu membeli alat tulis kantor senilai Rp100.000. Nah, untuk metode dana tetap tanggal 15, nah diingat tadi, kalau metode dana tetap ketika terjadi pengeluaran kas kecil itu belum di jurnal, tetapi buktinya disimpan oleh pemegang kas kecil, tidak di jurnal atau belum di jurnal. Nah, lain halnya dengan metode dana tidak tetap, ini langsung di jurnal. 15, tanggal 15, membeli alat tulis kantor Rp100.000. Nah, ini kita anggap aja alat tulis kantor ini bisa masuk ke perlengkapan atau dibuatkan akun tersendiri, yaitu akun alat tulis kantor juga boleh. Nah, di sini kita buatkan saja nama akunnya alat tulis kantor.
Atau kalian juga bisa menggunakan akun perlengkapan. Alat tulis kantor pada kas kecil. Karena kita anggap tadi dari tanggal 3 sampai tanggal 19 itu semua pengeluarannya menggunakan dana kas kecil ya. Ini alat tulis kantor, karena ini setara dengan perlengkapan, kita bisa menggunakan kode harta lancar yaitu 1103. Karena 01 untuk kas, 02 untuk kas kecil, dan 03 untuk alat tulis kantor. Ini akun di sini boleh juga kalian menggunakan akun perlengkapan. Kas kecil 1102. Nah, di sini nilainya sesuai dengan jumlah yang ada di soal 100.000. Nah, lanjut lagi kita ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 19. Nah, tanggal 19 sama ketika terjadi pengeluaran kas kecil untuk metode dana tetap itu belum di jurnal. Nah, untuk metode dana tidak tetap itu langsung di jurnal. Nah, tanggal 19 yaitu membayar langganan air, berarti jurnalnya beban air pada kas kecil, karena kita tadi beranggapan bahwa tanggal 3 sampai tanggal 19 itu pengeluarannya menggunakan dana kas kecil. Jadi yang berkurang adalah kas kecil. Beban air di sini kodenya 5102 dan kas kecil 1102. Nah, di sini nilainya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu Rp300.000. Nah, lanjut lagi ke transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 26. Tanggal 26 ini pengisian kembali dana kas kecil. Nah, untuk pengisian kembali dana kas kecil, untuk metode dana tetap, baru pengeluaran yang sebelumnya terjadi, baru kita jurnalkan. Yang pertama tanggal 3 tadi, ini untuk beban listrik. Kemudian yang tanggal 15 tadi, ini untuk alat tulis kantor. Kemudian yang tanggal 19 itu untuk beban air. Sudah semua pada kas. Pada kas, ini kodenya beban listrik itu 5101, alat tulis kantor itu 1103, kemudian beban air itu 5102. Nah, ini nilainya sesuai dengan yang di soal. Beban listrik itu 100.000, alat tulis kantor juga 100.000, beban air 300.000. Nah, pada kas, nah di sini pada kas
Ini sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Nah, jumlah yang dikeluarkan yang dikeluarkan. Nah, jumlah yang dikeluarkan tadi yaitu ada 100.000, tambah 100.000 lagi, tambah 300.000. Jadi di sini nilainya 500.000 rupiah. Nah, itu yang menggunakan metode dana tetap untuk tanggal 26. Nah, kemudian untuk tanggal 26 yang di metode dana tidak tetap, nah di sini bahwa tanggal 26 sesuai dengan transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Nah, di sini ada ketentuan yang lain. Untuk metode dana tidak tetap diisi sejumlah Rp400.000. Nah, untuk metode dana tidak tetap diisi dengan Rp400.000. Jurnalnya kas kecil pada kas, kodenya 1102 dan ini 1101. Diisi dengan berapa tadi? Sesuai dengan yang di soal, yaitu Rp400.000. Nah, kalau sudah semua, ini bisa kita jumlahkan. Kita totalkan di sini. Nah, ini totalnya 2.500.000. Kolom debit dijumlahkan sesuai dengan kolom debit 2 juta dijumlahkan sampai sini. Ini kolom kredit juga sama dijumlahkan, dan ini juga kita jumlahkan. Inilah perbedaan cara mencatat kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Jadi perbedaan itu terletak di pengeluaran kas kecil, di mana kalau menggunakan metode dana tetap itu belum di jurnal. Kemudian kalau menggunakan metode dana tidak tetap itu langsung di jurnal. Ini belum di jurnal. Kemudian perbedaannya lagi terletak pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kalau menggunakan metode dana tetap itu jurnalnya seperti ini, yaitu pengeluaran sebelumnya pada kas. Nah, kalau menggunakan metode dana tidak tetap itu kas kecil pada kas. Nah, persamaannya hanya terletak pada saat pembentukan kas kecil. Pada saat pembentukan kas kecil, jurnalnya sama, yaitu kas kecil pada kas. Nah, cukup sekian untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.